Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan wawancara dengan Pak Hamka, seorang pengusaha arang yang berada di daerah Ranggang, Playhari. Nah, belum izin bertanya Pak lah. Iya, terima kasih. Sebelumnya bagaimana Pak kabar Tian? Sebelumnya, alhamdulillah baik ya. Iya, alhamdulillah Pak lah. Kita nih sharing aja, kita saling berbagi bagaimana cara Tian dalam mengelola arang, usaha arang ini. Jadi yang Ulun ingin tanyakan tuh Pak, sejak kapan Tian memulai usaha arang ini Pak? Jadi sejak memulai arang ini sekitar tahun 2012. 2012. Itu sampai saat ini berarti sudah hampir 9 tahun lah Iya, Pak? 9 tahunan. 9 tahunan. Terus tujuan pemasaran Tian itu kemana biasanya? Memang lagi awal mulai itu pemasaran cuma lokal aja, daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Kemudian sesudah itu ada yang berdatangan dari daerah Surabaya, Semarang, lalu kita kirim ke daerah sana. Itu sampai ke luar Banjarmasin juga Pak? Iya. Ada apa misalnya yang dari luar negeri atau dari Arab kayak itu yang? Dan kemudian lagi dia itu membawa buyer asing ke tempat kita. Berarti bukan orang-orang asing itu orang turis lah, orang asing itu ada juga apa yang kesini Ya. para arang dia. Jadi tahun 2015, 16 sampai 17 tuh banyak ribuan asing berdatangan, India, Cina, Arab ke sini. Bahkan dia sampai menginap di hotel Playhari sana. Awal jualannya itu Pak kayak langsung besar kayak itu kah, atau Tian kayak di rumah dulu kah, atau? Memang dulu tuh awalnya tuh kecil-kecilan aja dulu kan. Kita ngantar ke lokal itu. Jadi sudah lama-kelamaan kan orang makin tahu, makin kenal. Jadi bisa sampai ke wilayah ke luar. Jadi dalam jangka waktu 10 tahunan apa kalau sudah sangat berkembang usaha Tian. Ya. Dalam satu bulan itu Pak biasanya omsetnya berapa pendapatan Tian? Ya tergantung barang yang kita kirim lah. Tergantung pembelian. Iya, tergantung pembelian. Umpamanya banyak ya banyak juga. Buatnya sedikit juga kan. Mengenai karyawan Tian Pak ada berapa orang? Dulu itu karyawan tuh sekitar 20 orang kan. Sekarang? Karena kan ini lah kalau bulan-bulan yang bulan Desember sampai bulan Januari nih kita kada bisa bisa menanukan usaha sebab itu kan musim cuacanya. Bulan musim hujan kayak itu Pak, kadang tapi lancar arangnya. Soalnya ambil bahan bakunya kan susah di hutan tuh. Proses pembuatan itu biasanya berapa lama Pak? Mulai membakar itu sampai pembongkar itu sekitar 20 hari ya. 20 hari hanya jadi arang yang kau dikirim ke itu Pak. Biasanya dalam pengiriman itu seberapa banyak Pak? Dalam pengiriman itu kalau kita pengiriman untuk ke luar itu sekitar 2 sampai 3 kontainer sebulan Pak. Terus Pak ini kayak apa Pak cara Tian menangani kendala-kendala yang dihadapi? Misalnya kan kayak hujan tadi berarti ada jalan sama sekali tuh Pak? Iya, itu ada jalan sama sekali. Kita bertahan aja dulu. Bertahan dulu, istirahat Pak. Soalnya kan kita kalau dilanjutkan itu bisa kerugian banyak. Dan pengaruhi Pak. Jadi misalnya bulan kayak musim panas tuh lancar Pak? Nah, insya Allah itu lancar musim panas.
Soalnya pertama kan pengambilan bahan bakunya kada susah kan. Pesan baku. Kalau boleh tahu Pak, arangnya ini kayunya tuh dari pohon apa? Yang banyak tuh untuk espoto itu kayu dari pohon kayu alaban, Ambar. mampat, lawan, cuma 3 itu aja. Berarti jenis pohon tuh mempengaruhi dengan hasil arangnya tuh Iya, Pak? mempengaruhi dengan kualitas. Dengan kualitas arangnya. Karena Alun boleh apa melihat proses pembuatannya? Boleh? Ini. Nah, mungkin itu tadi rangkaian wawancara bagaimana cara Bapak menghadapi kendala yang dilalui jika ada kendala dalam pembuatan arang. Nah, jika itu kayak Bapak jadi bulan asli itu jadi tahuan kayak itu jadi menujunya tuh ke sini dalam pembelian arang Pak. Karena nomor aku tuh sudah tersebar kemana-mana. Nah, kayak di media, di Facebook, ya. Itu biasanya adminnya siapa Pak? Yang sendiri tuh yang menerimanya? Ya, kadang-kadang kan anakku. Oh, anak pian lah yang. Soalnya aku kada bisa bahasa asing gitu. Oh, berarti anak pian lah yang akan. Jadi yang kada pernah datang ke Indonesia jadi tahu. Pertama kali datang ke Indonesia dia langsung ke sini. Langsung lihat tempat aku. Pak. Awas. Ini sudah proses pengasapan nggak Pak? Nah, ini sudah proses pengasapan deh. Berapa hari ini biasanya di? Ini sekitar 4 harian. 4 harian lah. Misalnya hari hujan Bang, kau aja lah pengasapan nih atau kada? Kalau hari hujan asalkan jangan masuk banyu aja, insya Allah bisa aja. Kau aja Kalau lah. masuk banyu kan pasti pajah apinya. Nggih. Ini dijagai juga kah atau ditinggalkan kada apa-apa? Ya bahano kan dilihati juga, mau dijaga itu kada banget. Kadang-kadang lihati 3 jam sampai 4 jam sekali kan lihati. Kalau kan asapnya ini berkurang karena bisa pajah apinya. Oh, pengasapan nih api juga. Kayunya apa yang dibakar atau kayak apa? Awalnya lo kayu yang halus-halus saja, yang kecil-kecil aja tuh kan. Oh, enggak. Karena kalau sudah menjadi kan merata semuanya, hanya ditutupi. Proses pengasapan. Berapa buting pian bisi rumah arang lah ini ngarannya? Ya nih kalau rumah ada ya tungku ya. Oh, tungku arang. Sedikit aja. Kita tiga tungku. 3 tungku. Berapa lawas biasanya Pak ini nih? Tahan lawasnya tungku nih? Tungkunya kalau dibakar aja bisa bertahan lawas. Tapi kalau dibakar itu dingin, enak, bisa runtuh. Soalnya atapnya tuh bisa. Oh, berarti lebih bagus dipakai Pak lah? Saya lebih bagus dipakai daripada kada dipakai. Kalau kada dipakai ini paling lawas, kada dipakai 2 tahun bisa roboh anunya. Robohnya lah. Kan banyak kan pajah apinya, kada bisa jadi harang. Berarti bisa gagal Pak lah bilanya molah nih, molah arang nih. Ini bahan baku apa? Bahan baku arang untuk pembuatan arang. Ini langsung yang panjang ini langsung dimasukkan ke arang tuh kah? Langsung dibakar. Oh. Lebih ibaratnya tuh kayak kepanjangan tuh kan. Dipotong-potong jadi lebih halus lah. Tapi itu betutup anunya. Kayak apa masukannya? Kan dibuka. Oh, kalau dibuka kayak itu? Ya karena bilangnya sudah waktunya, misalkan sudah 20 harian, sudah matang.
Ini apa? Semprong. Semprong, tempat keluarnya asap. Berarti di situ tadi membakarnya. Di situ membakar, di sini pengeluaran asapnya. Berarti di dalam nih api lah. Api. Semuanya api. Semuanya api. Kayak ibaratnya tuh kayak gunung meletus tuh ya api beratan lo. Iya. Ini maulah misalnya gagal dalam pembuatan arang pembakaran nih. Biasanya kenapa bisa gagal? Misalkan kebanjiran kan lo, otomatis terendam masuk banyunya ke dalam Jadi pajah gini apanya. Jadi ini kalau gagal itu sudah kada jadi apa-apa nanya anu bisa didaur ulang. oh masih bisa diselamatkan lah. Tapi ya rugi bang. Rugi kada sebagus arang yang berhasil jual lah. Kalau ada kan misalkan yang mentahnya itu masih bisa dijual biasanya, cuman harganya yang murah. Bahkan sampah kayak ininya tuh bisa dijual. Oh yang limbahnya ini. Semuanya berharga. Biasanya keuntungan ini seberapa besar? Tergantung, kalau biasanya di musim panas tuh satu buah dapur bisa aja mencapai dari 2 sampai 5 juta. Bisa, tergantung dari pengelola juga, tergantung banyak isinya. Berarti penghasilannya ini bisa sampai jutaan lah. Apalagi kalau dikirim ke luar negeri. Tapi tiap bulan harganya turun naik biasanya. Selalu ada perubahan. Kada harga tetap selalu lah. Biasanya adalah pemerintah yang memperhatikan nih. Biasanya kalau datang, ini budidaya jual sebenarnya apa? Biasanya itu Pak Abdi. Pak Abdi Kan kebetulan izin wakil bupati teman-teman. Wakil bupati Rancak bisa lah kesini lah. Jadi dalam prosesnya itu pertama kayunya tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam tungku arang sampai penuh. Setelah itu pintunya tersebut ditutup dengan batu bata. Setelah ditutup dengan rapat, dinyalakan apinya melewati pintu kecil yang ada di belakang tungku arangnya. Setelah itu, setelah 15 hari kemudian, pintu kecil tersebut ditutup setengah pintunya. Lalu bila sudah habis kukusnya, ditutuplah secara penuh pintu tersebut. Lalu ditunggu lagi selama 5 hari atau yang bisa kita sebut dengan proses pengasapan. Pintu kukusnya itu yang semprong yang kita lihat dari video sebelumnya tadi. Setelah itu, setelah 20 hari dalam proses pembuatan, langsung dikeluarkan dari tungku tersebut, langsung di packing dan dipotong-potong sesuai dengan pesanan orang. Dalam proses pembuatan arang tersebut kemungkinan ada 2 kegagalan. Pertama, kegagalan bisa disebabkan oleh cuaca atau misalnya musim hujan, maka kayu arangnya itu tidak jadi arang tapi masih menjadi kayu. Atau kemungkinan yang kedua adalah karena api terlalu besar hingga kayunya itu menjadi abu. Jadi dalam proses pembuatan 20 hari tersebut harus selalu diperhatikan besar apinya. Nah teman-teman, itu tadi sekilas wawancara saya bersama Pak Hamka selaku pengusaha arang yang berada di daerah Playhari, yang mana beliau dalam proses pengiriman arang itu bahkan sampai ke luar negeri seperti negara Arab dan negara India. Dan itu juga tadi sekilas kita dapat melihat bagaimana proses dalam pembuatan arang tersebut. Ternyata dalam pembuatan arang tersebut memakan waktu kurang lebih 20 hari. Tapi keuntungan yang kita dapat dalam pembuatan arang tersebut bahkan sampai jutaan rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Happy for watching. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.